Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan menyampaikan materi mengenai kewajiban atau liabilitas. Namun sebelumnya, perkenalkanlah kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Reta Suli Setianingsih. Lalu yang kedua ada Anissa Nurrohmah. Dan yang ketiga ada Aprilia Hidayatus Syafirah. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Reta Suli Setianingsih. Lalu, materi yang kedua akan disampaikan oleh Anissa Nurrohmah dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Aprilia Hidayatus Syafirah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kewajiban atau liabilitas. Dalam kerangka konseptualnya, menurut FISB atau Financial Accounting Standard Board, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset. Sedangkan menurut Accounting Concept Number 4, yaitu AASB atau Australian Accounting Standard Board, mendefinisikan kewajiban adalah pengorbanan masa depan dari potensi layanan atau manfaat ekonomi masa depan yang saat ini wajib dilakukan oleh entitas untuk memesan kepada entitas sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen lain. Lanjut, yaitu yang kedua mengenai karakteristik dari liabilitas, di mana karakteristik dari liabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada karakteristik utama, lalu yang kedua ada karakteristik pendukung. Mari kita bahas masing-masing dari karakteristik tersebut. Untuk karakteristik utama terbagi menjadi 1. Pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Dalam hal ini, untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, dan melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa depan. Lalu ada karakteristik yang kedua, yaitu keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Dalam karakteristik ini, berarti untuk dapat dikatakan sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat dari keharusan sekarang, di mana dalam pengertian kewajiban mencakupi beberapa keharusan, mulai dari keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan yang terakhir keharusan bergantung. Mari kita bahas masing-masing dari keharusan tersebut. Untuk yang pertama ada keharusan kontraktual, merupakan keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum. Lalu keharusan yang kedua yaitu keharusan konstruktif, yang berarti keharusan yang timbul akibat kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya. Dan keharusan yang ketiga yaitu keharusan demi keadilan, di mana keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral. Dan yang terakhir yaitu keharusan bergantung, di mana keharusan ini berarti keharusan yang pemenuhannya jumlah rupiahnya atau jadi tidaknya dipenuhi tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang. Nah, itu tadi kriteria dari keharusan, di mana dari keempat keharusan tersebut merupakan keharusan sekarang yang memenuhi kriteria kewajiban. Untuk karakteristik utama yang ketiga yaitu kewajiban timbul akibat adanya transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu yang dimaksudkan di sini
berarti transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang yang telah terjadi. Sebagai contoh, karena perusahaan mendapatkan pinjaman bank dengan kontrak, keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir periode akuntansi yang menuntut pengorbanan sumber ekonomi masa datang. Nah, itu tadi beberapa karakteristik utama dari kewajiban. Lalu ada karakteristik pendukung dari kewajiban, yaitu menurut FISB menyebutkan ada beberapa karakteristik pendukung dari suatu kewajiban, mulai dari keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan yang terakhir adalah berkekuatan hukum. Yuk mari kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, karakteristik pendukung keharusan membayar kas. Dalam hal ini, keharusan membayar kas berarti pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan membayar kas. Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa datang merupakan petunjuk yang kuat mengenai adanya kewajiban. Nah, itu tadi untuk keharusan membayar kas. Lalu ada karakteristik pendukung yang kedua, yaitu mengenai identitas terbayar jelas. Nah, dalam hal ini, jika identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada, tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Dan karakteristik pendukung yang terakhir yaitu berkekuatan hukum. Dalam hal ini, keharusan suatu entitas mengorbankan manfaat ekonomi timbul adanya klaim yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa. Nah, itu tadi karakteristik pendukung dari kewajiban. Untuk yang selanjutnya yaitu, mari kita bahas mengenai pengakuan dari kewajiban. Di mana pada prinsipnya kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Dalam hal ini, kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Nah, dalam hal ini diajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai adanya pengakuan kewajiban. Untuk yang pertama yaitu ketersediaan dasar hukum. Yang kedua ada keterterapan konsep dasar. Dan yang ketiga ada ketentuan substansi ekonomik transaksi. Yang keempat ada keterukuran nilai kewajiban. Mari kita bahas masing-masing dari pengakuan tersebut. Untuk yang pertama ada ketersediaan dasar hukum, di mana ketersediaan dasar hukum yaitu suatu kewajiban dikatakan ada bila terdapat bukti yuridis yang kuat tentang adanya paksa untuk memenuhi keharusan. Nah, itu tadi ketersediaan dasar hukum. Lalu yang kedua, ada pengakuan keterterapan konsep dasar konservatisme. Dalam hal ini, kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konservatisme terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Lalu yang ketiga ada ketentuan substansi ekonomi transaksi. Dalam hal ini, substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi, meskipun secara yuridis kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Dan yang keempat ada keterukuran nilai kewajiban, yang mana dalam hal ini keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Nah, itu tadi mengenai pengakuan liabilitas. Selanjutnya yaitu masih membahas mengenai pengakuan kewajiban ya, pengakuan kewajiban. Namun di sini
ada pengakuan kewajiban bergantung, yang mana menurut FISB atau Financial Accounting Standard Board memberikan contoh keadaan-keadaan dan kebergantungan rugi yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut. Sumber dari SFIS nomor 5, IRG Corp. Yang pertama yaitu ketertagihan piutang usaha. Lalu yang kedua ada keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk. Yang ketiga ada resiko atau kerusakan propertas kesatuan usaha akibat bencana. Yang keempat ada ancaman pengambil alihan oleh aset pemerintah. Lalu yang kelima ada persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan. Dan yang keenam ada klaim atau pungutan yang telah diajukan atau yang mungkin terjadi. Dan yang ketujuh ada risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang kedelapan ada jaminan terhadap utang pihak lain. Dan yang kesembilan ada keharusan bank komersil dalam ikatan standby letters of credits. Nah, itu tadi ada pengakuan kewajiban bergantung. Oke, sekian materi dari saya. Saya Reta Sulistianingsih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk materi yang selanjutnya mengenai pengukuran dan penilaian kewajiban yang akan disampaikan oleh Anissa Nurrohmah. Lalu materi yang terakhir mengenai pelunasan dan penyajian yang akan disampaikan oleh Aprilia Hidayatus Syafira. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi